Selamat malam pejuang, selamat awal pekan. Pengalaman apa aja nih yang sudah Anda dapatkan selama kurang lebih 1 minggu ini? Pasti banyak ya. Dan semoga dari yang banyak itu, sebagian besar adalah pengalaman berharga yang membuat hidup kita lebih berarti. Nah, berbicara tentang pengalaman, tentang experience, setiap orang pasti dong punya kisah dan perjalanannya sendiri-sendiri dalam menjalani hidup ini. Nggak bisa dipungkiri sih kalau ada banyak hal yang bisa menjadikan hidup kita jadi berasa lebih berarti, lebih bermakna, termasuk pengalaman-pengalaman nggak terlupakan yang kita alami. Seperti narasumber kita kali ini pemirsa, Ibu cantik nan Trengginas yang harus melalui banyak pengalaman nggak ternilai untuk bisa berada di posisinya yang sekarang. Banyak banget pengalaman hidup yang beliau ceritakan. Pengalaman yang mendewasakan, yang mencerahkan. Bagi Ibu Jayanti yang merupakan owner Batik Jayanti, hiduplah dengan cara yang luar biasa dan kamu akan mendapatkan berbagai macam pengalaman yang luar biasa pula. Mantap. Kira-kira pengalaman apa saja yang akan dibagikan Ibu Jayanti di episode kita kali ini? Bersama saya Yaya Ahmad, peluang, tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Sebenarnya mudah-mudahan ini bermanfaat, bahwa kalau berbisnis mungkin jiwanya dari sekolah saja saya sudah pengen berbisnis dan memang sudah berbisnis. Contoh misalnya ada teman saya yang nggak bisa ngerjakan PR, saya suruh ngerjakan, akhirnya saya dikasih nanti permen ataupun hadiah kue. Itu menurut saya sudah ada jiwa untuk mendapatkan sesuatu. Terus di sekolahan itu saya nanti jualan, kayak waktu itu saya belum pakai hijab, saya jualan pita-pita rambut, itu sudah. Mungkin dari ibu saya. Jadi ibu saya mengajarkan bahwa kalau pengen sesuatu yang lebih, bukan harus dari meminta. Meskipun orang tua kamu berada, jadi harus dari diri sendiri. Lebih tepatnya ketika saya sudah lulus SMA, saya sambil menunggu sekolah di akuntansi di Semarang, yang sekarang mungkin jadi UNES, itu sebelumnya kan Udinus dan Akademi. Nah itu saya di situ sebelum saya kuliah, saya berpengalaman belajar di sales promosi girl, tepatnya di PRPP. Nah dari situ ada persyaratan bahwa tinggi badan harus 160, tetapi saya tidak ada. Tetapi tekad saya karena memang meskipun pengen kuliah, pengen kerja, pengen dapat uang, pokoknya pengen dapat. Akhirnya saya mencoba mendaftar. Tinggi badan saya tidak masuk, tetapi tes untuk tertulisnya, alhamdulillah saya mendapat nilai yang tertinggi. Jadi syarat-syarat yang tadinya harus itu menjadi gugur oleh nilai tes tertulis saya. Akhirnya saya masuk di PT Jarum Super. Dari situ pelajaran yang didapat dari akademik justru lebih banyak didapat dari pengalaman kerja. Jadi pengalaman kerja yang sebenarnya itu ya pengalaman yang di lapangan, bagaimana uang 5.000 bisa menjadi 10.000 dulu. Jangan 5.000 menjadi 100, tapi 5.000 menjadi 10, 10 menjadi 20, 20 baru menjadi 50 dan seterusnya. Sebenarnya saya sudah mulai dari lama, tetapi dari 1 baju menjadi 2 baju. Biasanya hampir 90% lebih bisnis batik itu adalah bisnis keturunan. Bapaknya batik, anaknya batik, mantunya batik, besannya batik. Tetapi saya bisa membuktikan bahwa meskipun tidak keturunan kita bisa. Karena bapak ibu saya bukan dari keluarga batik. Saya betul-betul dari bapak perkebunan, seorang pensiun, tapi dari apa yang saya pakai menjadi teman, menyukai, akhirnya teman menjadi lebih melebar, dan ternyata promosi yang lebih ampuh adalah dari teman ke teman atau bahasanya dari mulut ke mulut. Jadi meskipun bapaknya batik, keturunan dari atasnya senior batik, belum tentu juga bisa menjalankan. Asal kita mau bekerja keras, bisa. Tepatnya 2000, dan saya termasuk non sewu, termasuk pemain baru
karena yang jauh lebih awal udah banyak. Saya fokus punya tempat 2007 saya masuk sini, saya baru kontrak, tapi alhamdulillah 2008 sudah bisa membeli sendiri, 2009, 2010 dan seterusnya, sampai alhamdulillah sampai saat ini ada di TTP ada 7 kios. Silakan Bapak coba dulu, ada yang 104. Ibu Jayanti, demikian beliau biasa disapa, bukan berasal dari lingkungan atau keluarga pembatik. Ayahnya seorang karyawan perkebunan, sementara ibunda adalah pedagang sembako. Ibu Jayanti juga sama sekali nggak punya keahlian membatik. Namun berkat kemauan dan kerja kerasnya, serta bakat bisnis yang deras menurun dari ibunda, ia kini menjadi salah satu produsen batik di Pekalongan yang terbilang sukses. Beliau kini memiliki rumah produksi dan galeri batik buatannya di Pasar Grosir Setono, sentra batik Kota Pekalongan. Dan gak tanggung-tanggung, 4 kios berjajar yang terletak persis di pintu masuk grosir dan 3 kios yang berada di bagian dalam adalah miliknya. Hasil kerja keras dan konsistensinya sejak 2007, tahun di mana ia mengawali bisnis batiknya. Ia bercerita bahwa sama sekali gak pernah membayangkan kalau hidupnya akan berubah seperti sekarang ini. Dulu pernah menjadi seorang sales promotion girl atau SPG, dan ia menilai bahwa pengalaman kerja yang sebenarnya adalah ketika kita berada di lapangan, berhadapan langsung dengan berbagai macam karakter yang dimiliki orang, di mana sedikit banyak hal itu memberinya insight ketika kelak ia harus menghadapi pelanggan-pelanggannya sendiri. Pelanggan yang selalu memburu batik-batik cantik hasil desain tangan kreatifnya, yang hampir dipastikan gak bakal bisa dijumpai di toko-toko lain. Yap, hasil desainnya the one and only di Batik Jayanti. Kalau untuk definitif batik, sebenarnya kan batik itu hanya batik yang handmade. Itu batik cetak, batik tulis. Tetapi kita tidak bisa menutup mata bahwa marketing itu printing juga laku. Nah, seperti contohnya di pasar, nggak usah menyebut merek, tapi suatu tempat itu tidak boleh mendisplay batik selain tulis. Tapi market kan tidak bisa. Nah, sekarang sudah dari luar kota manapun bisa disurvei, 10 orang pasti menjawab kalau cari batik di mana, pasti di Pekalongan. Maka disediakan di sini dari batik tulis, batik kombinasi tulis, batik cetak, batik print malam, sampai printing. Betul-betul desain sendiri, jadi seperti yang saya pakai, terus yang tadi bisa dieksplor nanti, itu betul-betul dari desain saya, sehingga di toko lain tidak ada. Bahkan saya menjamin kalau di toko lain ada, bisa free. Tantangannya waktu pertama buka di sini, saya hanya punya dana 1. Mau saya belikan kios atau mau saya belikan barang. Dua-duanya harus bisa bersamaan, tetapi saya harus bisa mengambil keputusan yang tepat. Kalau barang saya bisa mengambil dari orang, itu berarti saya punya tanggungan. Nah, saya tidak mau itu. Saya akhirnya mengambil tempat. Karena saya yakin kalau tempat sudah ada, kondusif, kitanya juga punya servis, kita juga mau membumi, menyapa, pasti barang yang 1 itu bisa menjadi 2 menjadi 1 kodi, 1 kodi bisa menjadi 1 karung, 1 karung bisa menjadi 1 kios. Beberapa tempat meminta kami untuk di Surabaya, di Tamrin, tapi kami memang membatasi. Saya karena kualitas dan desain saya harus betul-betul fokus, sehingga saya 7 kios ada di Pasar Grosir Setono Pekalongan. Oke, untuk modal itu yang pertama adalah tidak bisa ditentukan bahwa harus berapa juta atau berapa jumlahnya kuantitas, tetapi yang modal saya siapkan yang pertama adalah modal semangat. Sehingga modal berapapun, insya Allah kalau sudah semangat itu udah separuh dari modal secara finansial.
Untuk pertama saya buka di kios yang awal itu, saya hanya punya modal satu pos, tetapi saya bagaimana caranya saya punya tempat, tapi saya juga punya barang. Sampai bahkan dikritik karyawan saya bilang, karyawan saya masih satu, diberi masukan, kok toko di depan tapi barangnya hanya 10. Saya tidak apa-apa tapi semangat. Dari 10 itu menjadi 1 kodi, dari 1 kodi menjadi 1 karung, dan alhamdulillah sekarang sudah pelanggan sudah tidak usah dicari tapi datang sendiri, alhamdulillah. Jadi modal tidak bisa ditentukan untuk jumlahnya berapa, tapi yang penting ketika kita sudah berjalan 1 bisa menjadi 2, itu paling tidak harus memanage bahwa untuk pengembangan harus ada dari jumlah itu. Misalnya 10.000, pengembangan paling tidak 60% dari 10.000. Untuk selainnya itu untuk biaya produksi dan lain-lain. Manajemennya sederhana. Ya, berkeliling di galerinya yang tertata rapi dengan interior elegan, saya melihat banyak beragam motif batik yang ia ciptakan yang bersumber dari potensi unggulan dan kearifan lokal bumi Pekalongan. Tampilan warna batik yang ekspresif dengan karakter warna-warni alam memang terlihat begitu menarik, begitu menggoda, dan eman-eman kalau hanya dilewatkan begitu saja. Nggak heran ketika banyak kalangan dari mulai masyarakat biasa, artis, pejabat, bahkan sekelas ibu negara tertarik untuk masuk, melihat-lihat, dan tentu saja membelinya. That is awesome, karena memang semenarik itu pemirsa. Bayangin sih koleksi untuk segala umur tersedia lengkap di sana, dari mulai 1 tahun hingga dewasa, semuanya ada. One stop service. Jadi saya pengen nyemangati untuk semua, untuk pelaku bisnis yang muda-muda termasuk pemula, bahwa ada image bahwa bisnis atau untuk bergerak di bidang batik itu harus punya suami yang pengusaha batik atau punya ibu atau saudara keturunan. Itu bisa dibuktikan bahwa tidak semua itu benar, tetapi bisa dari yang tidak punya modal keturunan batik pun bisa. Jadi untuk ujian kendala pasti ada, tetapi bagaimana kita untuk melangkah itu kita udah siap. Oh iya, batik itu sekarang setiap meter di Pekalongan sudah jelas ada. Nah, apa kelebihan kita? Pasti nomor 1 harus berani berinovasi. Kalau kita jualan yang sama 10 kios, pasti orang sudah, oh ya di sana. Tapi kalau kita berani berinovasi, kreasi terus. Seperti kita kemarin dapat masukan juga dari ekonomi kreatif, Pak Sandiaga, bahwa ekonomi bisa tinggi itu dari kreativitas kita. Semua itu sudah ditebari setiap orang dengan kreativitas kita. Oh ya, kita berkreatif. Bagaimana batik tapi bisa seperti gaun, tidak terkesan tua, itu terus kreasi dan inovasi. Dari itu sudah menjual. Tadinya saya menjual yang harga mahal, takutnya karena orang berlomba-lomba untuk harga murah. Tetapi setelah menjual yang kualitas, sekarang mahal pun tetap dicari, diburu. Dan itu untuk pengembangannya dari itu 10.000 atau 100.000 itu contohnya 60% dari itu untuk pengembangan. Jadi punya toko 1 menjadi 2 menjadi 3. Bukan saat rame seperti liburan sekarang, omset yuk kita untuk konsumtif, tapi pengembangannya. Retail itu fluktuatif. Pada saat di sini kita harus menyiapkan pada saat di sini seperti kemarin PPKM. Meskipun PPKM kita tetap tough karena kita sudah mempersiapkan untuk pada posisi ini. Nah, pada saat di sini kita harus menyiapkan apa? Untuk saving, untuk stok, tapi pada saat di sini kita udah settle. Saya one stop service dari sampai waktu Bu Jokowi rawuh, beliau kaget 1 tahun ada di sini. Itu bagi saya, ini saya apresiatif banget. Seorang Ibu Jokowi, Bu Iriana yang sudah dikondisikan untuk rawuh di tempat lain, tapi justru kerso di sini dan sampai di durasi waktu sudah habis, Ibu ajudannya sudah memberi informasi bahwa durasi sudah selesai. Saking senangnya melihat punyanya cucu Sedah Mirah
Itu yang 1 tahun itu kok di Pekalongan ada di tempat. Jadi dari yang 1 tahun sampai ada semua. Untuk menggait, untuk mencari pembeli, customer, bagaimana caranya kita hari ini punya customer 100 menjadi 200, sederhana, hanya menjaga kualitas, komitmen, mereka sendiri yang berpromosi. Kita mendengar, oh tadi malam yang dipakai Najwa Shihab, ibu tolong bikinkan, kita bikin. Dari itu mereka, tadi malam saya minta dibikin. Jadi kita pembeli pun harus didengar dengan baik, kita tidak asal mendisplay, dari itu melebihi dari promosi. Kemarin dari Malaysia kita ada tamu dari New Zealand, dan pasar grosir Setono menjadi satu-satunya tujuan wisata batik belanja yang sudah dituju dari manapun. Mungkin dari 10 survei ditanya belanja batik di Pekalongan di mana, pasti jawabnya di Setono, pasar grosir, terutama di Jayanti Batik. Manajemennya sangat sederhana. Saya memang tidak memberanikan diri untuk bermain dengan bank, tetapi nggak apa-apa misalnya yang menggunakan dana dari bank itu bagus, membuat semangat, tetapi kami manajemennya sangat sederhana, pengembangannya dari hasil yang kita dapatkan, 60% buat pengembangan, 20% untuk biaya produksi, biaya karyawan dan lain sebagainya, 20%-nya sendiri untuk saya sebagai pegawainya juga. Saya dihitung sebagai pegawai juga, jadi di situ saya tetap kerja keras. Oh ya, ada satu pemandangan menarik yang membuat saya dan tim peluang kagum dan kemudian tertawa ketika kami melihat kedekatan para karyawan dengan pimpinannya. Nyaris nggak ada gap secelah pun. Mereka dekat, mereka akrab. Ibu Jayanti sama sekali nggak pernah memposisikan dirinya sebagai seorang atasan. Baginya, mereka, ia dan para karyawannya adalah satu kesatuan, satu tim besar yang memiliki satu tujuan, membesarkan Batik Jayanti. Ya, satu sistem kerjasama yang solid tercipta tanpa harus dipaksa. Suasana indah dalam keakraban tersebut ditutup dengan salam khas ketika 8 anak perempuannya satu persatu menghampiri dirinya dan berpamitan pulang. Up close and personal. Hal yang nyaris sama juga dilakukan Ibu Jayanti kepada pembeli-pembelinya. Turun langsung melayani, ngobrol-ngobrol, memberikan saran masukan, mendengarkan usulan, dan tidak jarang juga menghadiahkan bonus untuk mereka yang berbelanja dalam nominal lumayan. Tindakan-tindakan sederhana yang sudah mengkultur yang ternyata tanpa disadari membawa feedback positif bagi keberlangsungan usahanya. Pelanggan akan kembali datang, kembali lagi, dan berulang. Ini sementara ada 8 yang di toko ini. Tapi kalau penjahit mungkin ada 5 titik, 1 titiknya ada 4 orang, tapi yang stay di toko ada 8. Kedekatannya kami tidak pernah, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya bos, dia karyawan. Saya selalu memanggil anak saya. Saya tidak punya anak perempuan, kebetulan alhamdulillah anak saya 1 laki-laki, masih bujang. Terus saya langsung dikasih anak perempuan sekaligus 8, itu sudah menjadi anak, dan saya menganggap bahwa ini adalah tim, tidak ada mana atasan mana bawahan, tapi ini tim harus kerjasama meskipun kerjanya tidak sama. Komunikasi dan kedekatan, terus kedekatan usia-usia mereka masih 18, 19, saya memasuk ke usia itu, saya memahami gitu. Waktu makan dia pengen ada kedekatan seperti itu. Jadi jangan letterlek bahwa you karyawan, saya bos, you menghormati saya. No, nggak jadi seperti itu. Dan itu berpengaruh pada... Berpengaruh sekali. Berpengaruh secara psikis, mereka punya rasa cinta, bekerja dengan hati. Di rumah pulang kangen, saya nggak berangkat dia kangen. Kan ada banyak karyawan yang bosnya tidak datang, alhamdulillah bosnya datang,
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, saya menciptakan begitu saya tidak datang, saya rapat dengan kemarin di Dinas Pariwisata, kangen mami, kangen. Nah, itu kan betapa besarnya bahwa kedekatan itu jauh lebih membangun sistem untuk kerjasama. Beda orang, beda cerita, beda karakter. Tapi bagaimana kita harus membekali diri kita bahwa beliau adalah raja, sehingga kita bisa bahasanya, iya lembah mana, kita harus ada beberapa trik bahwa servis, salam, senyum, sapa itu tetap saya tekankan pada anak-anak yang di depan termasuk saya sendiri. Jadi kalaupun mereka hanya konsultasi bahwa besok saya pakainya baju apa, kita tetap mereka seperti raja. Jadi kedekatan antara pembeli dengan pedagang bukan hanya sekedar membeli dan beli, tetapi ada kedekatan dan mereka akhirnya berjanji sendiri, ibu saya datang lagi, ibu besok saya datang lagi. Dan menghadapi karakter yang kadang kok seperti ini, tetapi kita bisa memberi argumen bahwa ibu desainnya beda, bahan beda, ini ibu bisa dibandingkan, kita berani dengan jujur bahwa kita kerja bisa dibandingkan kualitas, dan mereka nggak masalah, dan sampai detik ini masih aman. Hampir yang baru pertama datang pasti closing dengan ibu saya datang lagi. Itu artinya kita sudah tidak usah promosi dan tidak usah meminta bahwa ibu besok ke sini. No, tapi dengan sendirinya mereka dengan hati. Maka bekerja itu memang dengan hati. Mungkin 100 meter ada kios, bahkan kita kios berjajar-jajar. 1000 kios tidak harus menjadi kompetisi. Tidak perlu kita khawatir bahwa kita akan bersaing, tidak perlu, karena dengan kreasi, inovasi, pasti rezeki pasti datang sendiri. Tidak perlu, jadi justru kita sekarang tebar silaturahmi antar pedagang, tidak perlu untuk berkompetisi, itu sangat tidak menguntungkan buat kita ataupun beliau. Tetapi dengan kita bersilaturahmi, kita saling merangkul, bekerja sama, itu sebuah kekuatan. Dan itu yang di grosir mungkin ada 600 kios, tetapi semua dengan brand sendiri-sendiri mereka bisa jalan bersama. Seperti yang kemarin terjadi, semua tahu 2020-2021 ada PPKM, ada COVID, itu menjadi tatap muka kita bersilaturahmi juga tidak bisa karena Pekalongan juga ada PPKM, tetapi itu tidak menutup kita untuk silaturahmi, bahkan tetap kita menjalin silaturahmi dengan media yang sudah ada, dengan cara kita menyapa, semua sehat bagaimana, akhirnya mereka minta batik dan kita dengan kirim. Memang kita nggak sempat online, jadi kenapa kami tidak sempat online, karena memang desain kami begitu datang sudah ditunggu pelanggan-pelanggan, terutama yang punya butik-butik baik dari Jawa Timur, dari Bandung, bahkan dari Kalimantan, Binjai, Sumatera. Itu saya sudah untuk menghandle pelanggan yang seperti itu saya sudah kewalahan untuk displaynya, sehingga kalau yang online kan kita butuh untuk waktu durasinya, sehingga kita memang fokus di transaksi ada di pasar grosir Stono Pekalongan gitu. Yeah, I know I'm good, but I'm getting better. Like wine, this could have been an email, so don't be wasting my time. Feedback yang juga nyaris tidak disadari ketika Ibu Jayanti melakukan petualang sedekahnya. Dari 1 titik, 2 titik, 3 titik, hingga ratusan titik ia sambangi untuk sekedar berbagi. Bukan karena sukses kemudian ia berbagi seperti yang disampaikan orang, namun karena berbagilah
ia mampu meraih kesuksesan seperti sekarang. Satu prinsip yang selalu ia share ke anak-anaknya, kerjalah yang kiyeng, doa yang kencang, sedekah yang mubeng. Jadi kalau saya kilas balik, saya membiasakan diri dan saya berbagi dengan anak-anak. Saya setiap hari selalu membekali bahwa apa yang ilmu kamu punya harus dibagikan, karena kalau kita sudah tutup usia, ilmu tetap kebawa. Sehingga apa yang bisa dimanfaatkan dari kita, ilmu kita kasihkan, ilmu kita harus dibagi. Mereka supaya bisa menerapkan, paling tidak kita sudah membagi. Artinya kalau ilmu yang kita bagikan dan tidak habis kok, pasti Allah akan memberi lagi. Dan ilmu yang bermanfaat itulah yang sebenarnya penolong kita. Dan banyak yang berpendapat bahwa kenapa saya sering berbagi, kenapa saya sering belusukan dengan Pak Becak, kenapa saya sering mengadakan lomba-lomba baca Al-Quran Pak Becak dan lain sebagainya. Ada yang berpendapat bahwa iya karena dia sudah sukses. Tidak, saya justru sukses karena berbagi. Bukan saya berbagi karena sukses, tapi saya sukses karena berbagi. Tetap kerja yang kiyeng, doa yang kenceng, sedekah yang mubeng. Itu yang saya terapkan pada anak-anak, meskipun anak-anak saya masih muda-muda, yang di toko masih gadis-gadis, tetapi saya titip itu semua. Target saya sudah, sepertinya saya sudah Fabi ayi ala irabbikum matugatiban, semua sudah diberi. Bahkan saya tidak punya rencana kemarin 2019 itu adalah pemberangkatan haji yang terakhir. Ternyata 20, 21, 22 baru 22 ini berangkat, dan di situ saya niatnya umroh tapi ternyata bisa berangkat yang furodah, yang tanpa tunggu, beserta anak saya yang masih bujang. Itu saya berangkat, itu sebuah rasa syukur saya, dan target saya sudah selesai. Saya tinggal sekarang menjaga kualitas, itu jauh lebih penting daripada mendapatkan. Untuk di dalam bisnis, saya menerapkan harus kerjasama meskipun kerjanya tidak sama. Demikian ilmu yang bisa kita petik dari pelajaran berharga hari ini pemirsa dari seorang Ibu Jayanti. Silakan, Anda mau mulai dari mana dan dari kapan? Saya Yaya Ahmad, sampai jumpa.